untuk self healing menghadapi masalahnya teman-teman semua adalah kesadaranmu dan penerimaanmu bahwa ideal-ideal hidupmu tidak selalu bisa terpenuhi. Jadi ini kritik pada orang yang idealis. Hidup itu memang dipandu oleh ideal-ideal, tapi jangan jadi orang idealis. Orang idealis itu terlalu percaya dan percaya diri bahwa cita-cita dan keinginannya pasti akan terpenuhi. Ini biasanya jatuhnya ketika gagal lebih sakit. Karena seorang idealis tidak menyediakan ruang yang memungkinkan dia sadar bahwa ya mungkin saja yang saya inginkan itu tidak seperti yang saya, hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi ini ada beberapa quotes dari Marcus Aurelius yang seperti itu. Misalnya tadi yang sempat saya singgung, idealisme kita bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran atau kebaikan sampai titik darah penghabisan. Ini ideal yang luar biasa, tapi tetap kita harus sadar sepanjang sejarah belum pernah ada dunia ini bersih sama sekali dari keburukan dan kejahatan. Maka kalau kita kukuh dengan idealisme kita yang semacam itu, kadang-kadang kita terus kecewa. Saya sudah berjuang dari muda sampai tua seperti ini Pak, ternyata masih banyak kejahatan, ternyata masih banyak. Itu karena kita tidak memberi ruang kemungkinan bahwa ya hidup ini tidak semulus bayangan kita. Akan selalu ada yang baik dan yang buruk, akan selalu ada yang indah dan tidak indah. Itulah hidup. Maka idealisme yang berlebihan kadang-kadang justru menjerat kita. Maka kelompok Stoik ini meminta kita untuk lebih realistis, menerima situasi bahwa kadang-kadang ya ada seneng, ada susah, ada gagal, ada menang. Karena kadang-kadang kita itu lebih banyak dipermainkan oleh diri kita sendiri dibandingkan dipermainkan oleh yang ada di luar diri kita. Jadi pikiran-pikiran kita sendiri, cara hidup kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, yang itu kemudian membuat kita drop sendiri. Mungkin di sini ada yang hobinya insecure, hobinya overthinking, apalagi yang istilahnya anak-anak hari ini itu kan sebenarnya ada di pikiranmu semua. Jadi berat badannya naik sedikit sudah insecure, kemudian apalah sedikit-sedikit insecure, nanti ada masalah sedikit overthinking, dipikir terus padahal sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluarnya sih, tidak mampu saya mikir, tapi ya dipikir terus. Itu namanya overthinking. Diakui saja, wah saya tidak mampu Pak, selesai. Iya. Tapi kamu bulat di situ terus. Maka kaum Stoa dari Stoikisme menyarankan kita sederhananya mbok yang realistis, bahwa dalam hidup ini ya memang tidak seperfek bayangan kita, akan selalu ada lubang-lubangnya, dan itu yang disebut sunnatullah, pola dalam hidup ini.